namanya istilahnya departementasi. Nah, departementasi ini apa sih? Ini maksudnya tadi ya, horizontal ya, yang tegak gitu. Salah, horizontal yang mendatar. Horizontal yang mendatar. Nah, ini cara mengkoordinasikannya gimana gitu ya. Dan kalau misalnya teman-teman pernah lihat bagan atau chartnya organisasi, itu nanti bisa lihat pembagian tugas gitu ya. Dia dan koordinasinya pun lebih ke secara horizontal ya, antar lembaga atau antar departemen. Kemudian memang adanya departemen khusus tersebut itu untuk mengerjakan yang khusus-khusus gitu. Jadi dengan tadi ya analogi peniti, kalau misalnya ngerjain A sampai Z itu oleh satu orang, itu akan jauh lebih lama dibandingkan dengan orang yang mengerjakan spesialisasi A dan spesialisasi B sampai spesialisasi Z kayak gitu. Itu nanti dia bisa akan lebih fokus di sana. Nah, ini ada beberapa cara mengkategorisasikan ini ya, departementasi. Nah, ini kalau berdasarkan fungsi, cara pembagian departemennya tuh ada di rumah sakit gitu ya contohnya. Ini kan kalau misalnya di rumah sakit kan ada yang khusus bagian administrasi, ada yang memang bagian misalnya penyakit anak, penyakit jantung, atau misalnya bagian farmasi. Nah, ini memang karena fungsi-fungsi masing-masing kan berbeda ya, nggak bisa dipaksakan juga. Atau kalau misalnya semua ngerjain semua kan malah nggak efektif. Terus kalau misalnya departementasi berdasarkan jenis produk atau jasa yang dihasilkan, itu contohnya otomotif gitu ya. Misalnya sama kayak yang peniti, untuk industri otomotif itu kan akan ada yang namanya assembly itu ya, perakitan itu ya, perakitan motor atau mobil. Kemudian dia ada juga yang bagian rangkai, terus ada yang bagian menjualkan kayak gitu. Nah, ini yang seperti ini ya, jenis-jenis produk atau jasa yang dihasilkan dari departementasi. Kemudian jenis kliennya juga nih, siapa yang kita hadapi gitu ya. Apakah itu misalnya yang kita hadapi adalah pelanggan individu, terus pelanggan pengecer, atau malah justru distributor. Nah, ini masing-masing nanti ada fungsi dan perannya masing-masing. Kemudian lokasi atau cakupan geografis ini juga mempengaruhi ya. Kalau misalnya teman-teman sering nonton berita atau dengar berita, itu kan ada misalnya dari sini saya contohkan Telkom gitu ya, divisi regional. Nah, itu gimana caranya supaya mereka bisa tetap dapat ini ya, profit, tapi dengan yang lebih efisien. Mungkin dia membagi-bagikan wilayahnya itu ke dalam berbagai departemen gitu ya. Ada divisi regional di sini Telkom, terus ada PLN, terus saya yang paling ingat tuh daerah operasi daerahnya apa ya? Kalau misalnya naik kereta itu suka lihat, oh ini daop berapa, daop 1, daop 2, daop 3. Nah, ini daerah operasi gitu ya. Nah, ini juga termasuk di salah satunya untuk departementasi. Kemudian berdasarkan proses juga nih, misalnya oh ini kira-kira perlu, kira-kira nggak perlu, itu di situ juga. Oke. Sejauh ini ada yang mau nanya? Sambil saya tarik nafas dulu. Oke. Belum ya, langsung aja. Oke, terus tentang diferensiasi vertikal. Nah, ini tadi kalau horizontal mendatar, vertikal berarti yang apa? Ini ngetes lagi nih. Yang vertikal berarti yang tegak gitu ya. Nah, kalau bayangin aja kalau tadi saya sebutin organisasi itu seperti pohon gitu ya. Siapa yang ada di paling atas, paling puncak, siapa yang ada di paling bawah gitu, yang jadi akar gitu.
Nah ini memang kalau vertikal ini dilihat dari banyaknya hierarki atau tingkatan yang ada dalam struktur organisasi. Ini menggambarkan unit-unit organisasi secara vertikal. Makanya kalau misalnya tadi ada pohon, paling puncaknya itu siapa gitu. Terus ada berapa, gampangnya pohon itu ada lantai-lantai gitu, ada cabang-cabang. Ada berapa lantai yang diperlukan untuk bisa sampai ke akar bawah gitu ya. Nanti ini vertikal tuh gampangnya gitu, bayangin aja pohon gitu. Nah nanti kalau misalnya memang diferensiasi vertikal ini semakin besar, itu nanti tingkat kompleksitasnya akan jadi semakin lebih tinggi gitu ya, karena ada pertambahan jumlah tingkatan gitu. Gampangnya juga kalau misalnya tadi udah pohon, kita pakai gedung nih. Gedung biasanya kan kalau yang bos-bos itu di lantai paling atas gitu ya. Nah ini kalau misalnya semakin banyak orangnya, terus gedungnya semakin besar, semakin tinggi, terus ini kan akan melihat ya bahwa dengan jumlah tingkat lantai gedungnya itu ada berapa gitu. Setiap lantai itu ada divisi sendiri atau menunjukkan hierarki ataupun urut-urutan dari jabatan kayak gitu. Nah, itu nanti akan membantu ruwet membantu kompleksitas dari organisasi tersebut. Nah ini kalau memang tadi yang namanya vertikal itu tentunya nanti tantangannya adalah bagaimana cara komunikasi dan aliran informasi juga gitu ya. Kalau misalnya tingkat hierarki semakin besar, tadi kalau misalnya perusahaan yang saya sebutkan perusahaan ini ada pabrik apa ya, pabrik motor deh gitu, assembling motor. Nah ini kadang kan nggak mungkin misalnya minim sekali lah kesempatan untuk komunikasi antara presiden dengan pekerja yang misalnya di tingkatan bawah gitu. Nah otomatis itu nanti akan mengganggu proses komunikasi, juga aliran informasi, dan itu kan dari sisi ininya ya, si pekerjanya. Tapi kalau dari sisi manajemen itu nanti akan semakin sulit mengawasinya, karena tadi kalau struktur hierarkinya, jenjangnya terlalu besar gitu, nanti akan jadi semakin sulit. Oke. Nah ini gambarnya ya, gambar mudahnya. Jadi ada yang namanya rancangan organisasi berbentuk tinggi dengan banyak tingkatan hierarki gitu ya. Jadi kalau misalnya pohon atau gedung semakin banyak lantainya ya, itu semakin tinggi lah dia gitu. Sedangkan yang mendatar atau flat itu jumlahnya sedikit, itu sedikit untuk tingkatan hierarki. Jadi kalau misalnya digambar dicontohkan ada organisasi dengan anggota 10 karyawan, ya nggak usah banyak-banyak, biasanya cuma perlu 2 tingkat hierarki. Jadi dia mungkin karena perusahaannya masih kecil, dia bisa menghandle seluruhnya gitu ya, tinggal pelaksananya aja siapa, dan itu tidak memakan banyak orang gitu ya, atau sumber daya. Kemudian kalau dibandingkan dengan organisasi yang anggotanya 120, itu nanti di sini sebutkan paling tidak ada 4 tingkatan hierarki gitu. Nah, ini akan semakin membuat kompleks dari organisasi tersebut gitu ya. Ada cabang-cabangnya banyak, silakan dibaca. Nah ini ada lagi, kalau diferensiasi vertikal gimana, yang vertikal tuh tegak. Nah ini ada 2 kasus gitu ya, gambar organisasi A dan organisasi B. Yang A itu dia tall gitu ya, tinggi gitu ya, jumlah itu menunjukkan bahwa struktur hierarki yang paling tinggi sama yang paling rendah itu seperti apa gitu. Kayak yang organisasi A, sebelumnya organisasi A dan B ini jumlah karyawannya sama 4096, tapi dari sisi tingkatan hierarki yang organisasi B itu lebih pendek ya gambarnya. Kalau sedangkan yang organisasi A itu lebih tinggi, lebih banyak tingkatan birokrasi ataupun
hierarkis dalam mengkoordinir gitu. Pertanyaannya adalah mana yang lebih efektif, gambar A atau gambar B? Ada yang mau ini kasih alasan? Dilihat dari gambarnya aja dulu deh, kira-kira mana sih yang lebih efektif, mana juga yang lebih efisien gitu ya. Silakan yang mau menjawab. Ayo mbak-mbak, masih di situ semua? Misal nanti saya absen, panggilin satu-satu. Halo, masih ada di situ semuanya? Bisa panggilin Mbak Fevi, Mbak Suhartini, Mbak Muji, Mbak Yulis, Mbak Lola. Nih saya nanya nih, dari gambar, yang bisa lihat gambar, mana yang lebih efektif? Apakah tadi yang tall gitu ya, yang lebih tinggi, atau yang biasa-biasa aja? Ini saya balikin dulu deh, pengen lihat gambarnya. Ya, tinggi gitu, tinggi, banyak hierarkisnya bagi tingkatan, atau yang mau yang lebih rendah. Kira-kira mana yang lebih efektif dalam proses bekerja kira-kira? Kalau dihitung kan, yang gambar A itu dia ada 7 tingkat gitu ya, 7 tingkat, sedangkan organisasi B dia cuma ada berapa nih? Nah, 7 kurangi 2 berapa sih? 5 ya. Nah, kalau misalnya yang A itu dia ada 7, yang organisasi B ada 5. Nah, kira-kira dari sisi efektivitas mana yang lebih efektif? Ini saya tanya dulu sambil saya minum. Ayo. Halo, yang B, yang menurut Mbak Muji yang lebih efektif yang B. Kalau teman-teman lainnya apa? Lebih efektif yang mana? Mbak Yulis yang organisasi A, yang lainnya? Mbak Suhartini A, yang lainnya lagi? Ayo, dipilih. Ayo, yang lainnya nih pada kemana? Hilang. Masih semangat ya? Belum ngantuk kan? Nah, jadi sebenarnya di jawabannya di modul itu, mana yang lebih efektif? Jawabannya adalah tergantung. Jadi belum tentu A lebih baik atau B lebih baik, karena ini memang ada beberapa faktor lain ya yang menjadikan suatu organisasi itu lebih maju, lebih produktif, dan dia lebih efektif gitu. Karena sebenarnya memang nggak jaminan juga bahwa semakin banyak tingkatan hierarkis itu akan menjadi, atau lebih sedikit hierarkis itu akan menjadi lebih mudah. Itu tergantung memang. Jadi jawaban anak sosial itu memang selalu tergantung. Tergantung apanya dulu. Nah, yang terakhir ini ada diferensiasi sebaran ruang atau spasial. Nah, ini spasial itu space itu, spasial diambil dari kata space, jadi ada ruang. Nah, ini kompleksitasnya berdasarkan kondisi geografis gitu ya, baik itu dari sisi personel pekerjanya maupun dari sisi fasilitas kerja. Misalnya pabrik-pabrik gitu ya, kalau teman-teman pernah lihat atau tahu, dia kan ada yang kantor pusatnya misalnya di Jakarta ya kebanyakan, tapi kantor cabangnya yang lain-lainnya itu ada di kota lain. Misalnya untuk produk makanan itu banyak daerah Jawa Timur gitu ya, Gresik dan sekitarnya. Terus nah ini biasanya di kota-kota besar dia juga akan ada gitu ya fasilitas-fasilitasnya. Kalau gudang, nah gudangnya itu gudang di mana gitu, atau gampangnya ingat produk gitu, ada misalnya Aqua gitu ya,
saya bukan promosi Aqua, tapi misalnya ingat kalau ngeliat label Aqua itu ada